Shalom. Kita melanjutkan suratan Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32 yang masih terkena pelita emas. Kehidupan manusia yang lahir baru menjadi teladan bagi dunia. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, atau yang benar adalah murah hati. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita yang sudah lahir baru itu harus menjadi teladan bagi dunia. Terutama murah hati, penuh kasih mesra, dan yang ketiga saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus. Bicara tentang murah hati, kita membaca dalam Roma pasal 9. Ayat 12 sampai 16 atau 17. 16 saja. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Terutama kemurahan hati itu ditujukan kepada orang yang dimana Allah sudah jatuh cinta. Ya, dia mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kita tahu antara Yakub dan Esau itu sudah saudara kembar, tetapi Esau itu adalah kakaknya yang sulung. Nah, Yakub adiknya. Mengapa di sini terjadi semacam pemisahan? Allah menjatuhkan pilihannya kepada Yakub. Murah hatinya, belas kasihannya kepada Yakub. Yakub itu kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Secara manusia, Esau itu lebih yang sulung. Tetapi kenapa? Nah, di sini Allah itu dia bermurah hati kepada siapapun. Pada zamannya Musa juga begitu. Dia bermurah hati kepada Israel.
Tetapi dia membenci Mesir, membunuh Firaun dan tentaranya dan lain sebagainya. Ya, ini di sini kita harus mengerti tentang murah hati itu. Bahwa sekali Allah menjatuhkan pilihannya, itu tidak bisa dirubah lagi. Ya, itu memang sudah demikian. Dia berkuasa menentukan. Nah, tujuannya apa? Orang yang mendapat kemurahan Allah ini supaya dia bisa mengagungkan Tuhan. Dan Allah tentu tidak salah. Yakub buktinya bisa mengagungkan Tuhan. Dia membangun bait Allah yang di Betel itu. Sedangkan Esau dia mengembara, tidak setia, ya, penuh emosi dan lain sebagainya. Nah, di sini kemurahan hati itu tidak salah. Tepat itu. Coba kalau Allah itu menjatuhkan kemurahannya itu berdasarkan kemanusiaan, tentu Esau yang, tetapi Esau karakternya tidak mencerminkan seorang yang mendapat kemurahan. Nah, disinilah. Nah, kita sekarang yang mendapat kemurahan Allah harus menjadi teladan bagi dunia. Jadi kita menjadi teladan bagi mereka dalam hal bermurah hati. Yang kedua, penuh kasih mesra. Dan bicara tentang kasih ini, Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu jangan pura-pura. Apa adanya, seperti air mengalir saja. Dan biarlah kita melakukan itu dengan baik. Yaitu terhadap saudara, kita saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau apalagi terhadap saudara tua, alangkah baiknya jika yang muda itu memberi hormat kepada yang tua. Ya, jangan belagak begitu. Kalau kita memberi hormat kepada orang yang lebih tua, maka kita sudah menjadi teladan bagi mereka. Yang ketiga, saling mengampuni. Sebagaimana Allah
di dalam Kristus Yesus. Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di sini yang menjadi sinyal, ya, yaitu hati kita. Seringkali manusia menipu dirinya sendiri. Dia melakukan kesalahan terhadap sesamanya, bertemu, dan hati kita terketuk. Hati nurani ini murni, kamu sudah melakukan kesalahan terhadap dia. Kalau seperti itu, lebih baik kita datangin. Supaya Bapa kita juga mengampuni dosa kita. Kalau hal itu tidak kita lakukan, maka kita lupa nanti. Dengan perbuatan-perbuatan lain sudah lupa. Satu saat ketemu lagi, diingatkan lagi. Kita sudah sepelekan. Dan ini tidak baik ke depannya. Karena dengan begitu, dosa kita menumpuk. Tuhan tidak pernah mengampuni. Nah, itu sebabnya ukurannya itu hati nurani itu. Ya. Pasti terhadap orang yang pernah kita berbuat salah, pasti hati nurani kita berbicara itu. Nah, tinggal kita mau melaksanakan apa tidak. Kalau tidak, ya sudah, berarti Allah juga tidak mengampuni dosa kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, supaya Tuhan memberkati. Amin.